Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan ceramah Gus Baha yang berjudul Gus Baha Ngaji, kelas tinggi di hadapan KH Anwar Mansur Lirboyo. Gus Baha 4, Al-Quran itu mudah dipahami, yang isinya antara lain tentang banyak sahabat Nabi yang awalnya kafir. Begitu mendengar ayat Al-Quran lalu masuk Islam. Nabi Muhammad membangun logika sehingga akal manusia bisa menerima. Orang kafir zaman dulu mendengar Al-Quran itu langsung paham. Kita beribadah sebaiknya seperti orang pada umumnya saja. Berkah alfiah, orang bisa menguasai lafaz yang secara dohir atau tampak membingungkan. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan ceramah Gus Baha bersama-sama. Terakhir kalau beri contoh yang Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu pernah punya pemikiran yang mufasir seluruh dunia itu gak kepikiran. Beliau itu pernah mengingatkan kita begini, ini kemana nggak masuk akal. Syekh Nawawi kadang yang metu anehnya. Ini secara fikih jelas keliru, bukan keliru banget. Tapi secara ilmu yang di luar fikih itu benar. Angel kan, fikih salah tapi ilmu yang lain benar. Imam Nawawi itu pernah fatwa begini, orang minta mati syahid itu dosa. Kaget kan ulama Mesir, kaget ulama Mekah. Terus beliau cara menerangkan lucu. Mantolabas syahadah itu ada dua. Kalau syahadah itu ibaratun an maktulil kafir, ini tidak sah. Bahkan dia bisa melakukan dosa besar. Karena maknanya syahadah apa? Ya Allah saya minta mati syahid. Berarti implementasinya apa? Ya Allah jadikan orang kafir bunuh saya sehingga saya mati syahid. Berarti dia ingin menjadi maktulal kafir. Orang yang dibunuh orang kafir itu dhillah, tidak ada kerennya sama sekali. Baru lama Mekah mantuk-mantuk, masuk akal juga. Ya saya ulang lagi, kok ketoknya ngowah-ngowah, ya saya ulang lagi. Yang dikatakan mati syahid itu dibunuh siapa coba? Dibunuh orang kafir kan? Berarti yang mati syahid berarti namanya apa? Maktulal kafir. Loh, orang kok minta supaya dibunuh orang kafir, itu kan gak keren. Satu, melumpuhkan pasukan kita, karena kita berkurang karena ada yang terbunuh. Wes ngurus yang mata ini kafir. Atau syahadah itu pokoknya ingin toh nyawa, saking senangnya Allah, nyawanya dikasihkan Allah. Kebetulan yang bunuh kafir. Nah yang kedua ini yang baik. Jadi syahadah kebetulan ini yang baik. Ya saya ulang lagi, saking cinta kita pada Allah, nyawa kita serahkan. Kebetulan yang bunuh kafir. Tapi jangan pernah berpikir syahadah adalah kamu dibunuh orang kafir. Makanya pernah ada orang kaya Jakarta, Gus doain saya bisa ngerawat orang yatim 100 sampai 1000. Saya jadikan orang kaya, doain jadi orang kaya, ngerawat anak yatim 1000. Saya bilang saya tidak akan mendoakan ila yaumil qiyamah. Itu kan baik Gus. Kalau doa kamu terkabul, Allah harus bunuh orang 1000 biar anaknya yatim. Mbok kalau ingin baik, yang baik saja, tidak usah gitu. Terus dia mikir, iya ya. Kalau 1001 orang kaya rumah anak yatim 1000, kalau semua orang kaya doa gitu, se-Indonesia yatim semua gitu. Ya kan untuk menjadikan yatim syaratnya bapaknya diapakan juga. Sudah kalau mau baik, baik saja, tidak punya cita-cita yang nggak jelas gitu. Mintanya 1000 lagi. Berapa orang harus dibunuh Allah supaya anaknya yatim gitu. Setelah itu dia tobat malah jadi nggak ke rumah siapa-siapa. Jadi kan, tapi apapun itu secara ilmu nggak boleh. Kamu berdoa ya Allah, jadikan saya penanggung anak yatim 1000, nggak boleh. Pokoknya kalau kadung ada yatim ya di rumah gitu aja, nggak usah berdoa. Ya, nggak usah berdoa. Pokoknya ada yatim di rumah, nggak usah apa? Karena untuk mewujudkan yatim harus sabku kotli abi atau abihim terserah atau abaihim terserah. Ya makanya ini hebatnya Syekh Nawawi, beliau zaman itu sudah punya terobosan jangan, sehingga saat itu seorang Islam tuh gak kepikiran jadi maktulal kafir. Kalau perang ya ingin menang, perang kok ingin mati. Berkahnya itu terus pahlawan-pahlawan Indonesia, terus Pangeran Diponegoro, semua pahlawan itu ya jenenge perang ya kepengen menang. Ojo mentang-mentang kue nak syahid terus lebih swarga awal terus kepengen jadi maktulal kafir. Itu dulu di Imam Nawawi itu top betul. Itu di surat An-Nisa ketika Imam Nawawi cerita asyuhada itu. Syuhada itu ada dua. Ada syuhada ibaratun an maktulil kafir. Nah ini fahadihi latas. Ini syahadah yang tidak sah untuk kamu minta. Karena itu ibaratun an qatlil
kafir. Dan itu dhillah, itu kehinaan. Guys, kula suwun niki kenangan kula kersane guru-guru teng Maron, teng pondok pundi mawon pokoke kula pesen. Khusus kaidah-kaidah nahwu contohnya Quran. Misalnya rapal ya goleki mushaf lah, sementing sehingga anak ini nanti gak gagap. Misalnya wawu kosam ya contohnya wadduha walaili lah. Lo bukti walaili ini jar karena atap wadduha yang majrur biwawil apa? Kosam. Wal fajri. Contohnya pewancet, jadi bareng ngaji tenan yo bingung. Mergo contohku gak ono ning jaa zaitun roh itu setan. Sudah gitu punya problem kalau punya santri Betawi kamu dianggap bohong karena jaannya agak zaitunnya agak jaa itu. Jaa zaitun sudah gitu ditambah roh itu zaitan. Saya melihat Zaid, ya benar santrinya bilang, "Mana Pak Zaidnya, Pak?" Ya kalau suwon karena Quran itu pun jenengan ngandel kula. Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sehingga saking mudahnya Quran, saya tadi cerita Gus Adib, Gus Tasim, itu banyak sahabat yang masih kafir itu mendengar Quran langsung Islam karena betapa mudahnya itu difahami. Sayyidina Umar Islam karena dengar Toha ma anzalna alikal Qur'ana litashkur. Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sa'id bin Jubair itu masuk Islam karena Jubair bin Mut'im bin Adi. Kan ada tabi'in namanya Sa'id, tapi ini yang ceritanya yang Jubair bin Mut'im, an Muhammad bin Jubair bin Mut'im, namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia masih kafir. Dia datang ke Medina itu sebagai negosiator supaya Nabi membebaskan Asra Badrin. Masih kafir. Nunggu Nabi sholat maghrib. Kebetulan Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mbok ya kalau ngaku sebagai Tuhan itu dia wujud tanpa ada yang mewujudkan. Ternyata Fir'aun, Namrud, semua yang dipertuhan mereka wujud ada bapak mbahnya dan lahir di bumi. Am khalaqus samawati wal ard. Kalau merasa Tuhan mbok ikut menciptakan langit bumi, lahirnya di bumi kok merasa Tuhannya bumi, ini apa-apaan? Masa Tuhan sama yang diciptakan dulu yang diciptakan. Terus gitu. Terus katanya Jubair bin Mut'im tadi, kada qalbi ayatiro. Kalau dalam riwayat Musnad Ahmad disebut kada qalbi ayyan sodia. Hatiku hancur. Karena Muhammad lam yaktub syai'an min akli. Akal saya habis oleh logika yang dibangun Muhammad. Langsung matur Nabi masuk napa? Islam. Jadi terus terakhir kalau cerita muqaddimah Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir terbaik ulama sepakat. Ini itu tafsirut Tabari. Sampai ngendikan Imam Nawawi, lam yusannaf fil Islam misluh. Napa? Lam yusannaf fil Islam misluh. Enggak ada tafsir yang enggak ngiduk tafsir apa? Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau di awal ngendikan Quran itu mudah. Karena orang kafir dulu pun mendengar Quran itu paham sehingga masuk Islam. Wa aidon, alasan kedua, tidak masuk akal misalnya Allah ngendikan gini pada orang kafir, iktabir bima la fahmalaka. Hei orang kafir, pahamilah Quran yang kamu tidak akan paham. Sampai Allah mendamu orang kafir, mentaubai orang kafir kan apa? Ada potensi paham sehingga kalau nggak paham disalahkan. Kalau dari awal nggak potensi paham berarti nggak bisa disalah. Ya ini jarang kalau ngaji serius nih, gara-gara diteror kalian ning khataman Quran bi alfiyah. Kalau nak ngomong gak ilmiah kan kau orang regani sing khataman. Nak ngomong ilmiah kita ya ora paham. Jadi ini memang angel. Jadi kiai pancen angel. Angel, jadi kiai ku angel. Mulane sing bener atus kula terus ngawur ngoten mawon. Fadhole Allah jembar ngoten mawon wis pokoke. Terus mulane ibadah barang ya sak pase wae. Wong bu swarga fadhole napa? Pangeran. Sampeyan ora usah bayangno salatem koyo Imam Ghazali, koyo Syekh Qadir Jilani, ora ngaram pun. Terus pokoke salat koyo umume wong ngoten mawon. Standar takrib, mabadik fikihan pun pokoke sah ngoten mawon. Wong kok swarga ya mergo fadhole napa? Pangeran. Karena nggih repot wae. Khataman Quran itu kitab paling suci paling top sak donya. Alfiyah ku nahwu kasta tertinggi. Terus kula kon ngomong apa? Akhirnya kan kula ngomong ilmu papan atas. Nggih resikone nggih wow, gak paham niku wow. Lah iso kae ngoten lah. Tapi kula husnudzon tadi. Wis Kang sampean tenang ae, suudzon ku haram pun tenang mawon. Jadi di hati saya orang kok apal tenan ta ora rai-rai ngene iki mboten ngarang. Saya ini pengagum hukum, suudzon itu haram. Mempermalukan orang juga haram. Ngetes yang bikin malu juga haram. Meskipun husnudzon kadang ya goblok tenan.
Wis ora apa-apa lah. Goblok kan gak mesti haram, tapi kalau suudon niku haram. Jadi tapi kalau suwun pokoke geng sithik diyakini Alfiah anu diyakini kersane wau ketika napa wonten kaidah sing pilihan jasmin wa syibhil jasmi takhirun kufi kados wa min mudhari indikana munjazim tuhdafunu wa khatfumal jisim. Jadi kadang kayak walam yaku itu polanya kan kayak muktal, kayak nakis wawi yang dibuang karena jazm. Ternyata dari apa? Walam yakun apa? Itu di Quran diantaranya dipakai ketika Sayyidah Maryam dengan apa? Walam aku bahagia. Nama walam aku bahagia. Ada lagi awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Asluhu walam yakun syai'a. Jadi pola-pola seperti itu kitab Alfiyah sangat nolong sekali. Nggih matur nuwun. Ora usah arep-arep ngundang meneh iki stop Mas. Pokoke kula niki barokah kula hormat Mbak Anwar. Maca radat pondok nak hormat abe hormat putrane. Kula mulane nek ketemu Gus Adib ya mikir nak nganggo dekne nganggo putrane Mbak Anwar terus menang-menangan. Tapi cara fikih Gus menang-menangan tetep haram ngono. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.